Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan, kembali di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama dengan tubuh yang sehat. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan curahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Yesus, kami bersyukur Semuanya kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat Aku ini semua karena kasih anugerah. hari ini, Kami bersyukur Tuhan untuk segala semua kebaikan. berkat Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, haleluya. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan karya pekerjaannya. Turunlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, memimpin ibadah tayang dari gereja pagi hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang kami terima di pagi hari ini Tuhan. Sehingga dengan tubuh yang sehat, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami melalui telekomunikasi lewat HP streaming pagi hari ini, namun kami percaya Roh Kudus Engkau melawat setiap kami, baik di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Engkau melawat setiap kami, kuduskan setiap kami, sehingga pujian penyembahan kami Bapa boleh senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan, sungguh lebar kuasa Tuhan, dan tidak pernah tidak ada Allah seperti Dia. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama. Haleluya.
Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu seluruh dunia mengalami masalah. Masalah yang tidak ringan, namun kita percaya, bagi orang percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bahwa masalah itu tidak membuat kita semakin terpuruk, tapi Tuhan turut bekerja. Tuhan punya rencana yang indah di dalam masalah itu. Dan percayalah bahwa masalah itu yang kita alami, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Haleluya. Kuasa Tuhan itu lebih besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan iman percaya kita dalam menghadapi masalah apapun. Percayalah, pegang teguh iman kita bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan yang menjadi penolong hidup kami. Yesus, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin, benar Tuhan Yesus. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar,
kepada masalah kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu yang terbesar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku yang terlebih besar, Tuhanku terlebih Yesus besar. Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau menjuangkan kami, kuasa lebih dalam meneguhkan, menguatkan kami, berikan dalam hidup kami. Kaulah sumber pertolongan kami, janji-Mu ya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itulah pengakuan percaya kami kepadamu. Kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini, bahkan yang kami hadapi saat ini. Kiranya semuanya itu boleh makin meneguhkan, menguatkan, menghibur, memberikan keberanian kepada kami untuk tetap kami melangkah bersama Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Bapa dalam surga, kami mohon pengurapan mata setiap kami, terlebih hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan saja yang bekerja. Roh Kudus, Engkau mempersiapkan setiap kami, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, biar kami dapat bukan hanya mengerti, namun juga memahami, terlebih diberi kemampuan untuk melakukannya, karena kami tahu segala apa yang kami lakukan, Engkau yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa, yang siap diberkati, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam tayang tunda. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, kebenaran firman Tuhan yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama dan yang kelima yang akan kita baca. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, yaitu Rasul Paulus bersama rombongan pelayanannya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saat ini ya, iman percaya ya dan kasih daripada orang-orang percaya sedang diuji. Ya, sekali lagi, jadi percaya atau iman kita dan kasih kita sedang diuji. Ya, karena kita tahu bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan kepada kesulitan yang bukan oleh hanya karena ya infeksi akan virus corona, namun juga ternyata dampaknya ya itu bisa mengenai dalam kehidupan kehidupan manusia. Salah satunya adalah segi kehidupan ekonomi. Ya, di tengah-tengah keadaan demikian sedang menghadapi masalah yang begitu rupa, yang bukan hanya di Indonesia saja, tapi masalah ini adalah masalah yang mendunia. Kebanyakan yang kita dengar, termasuk juga tanpa terkecuali banyak orang Kristen mulai mengeluh. Karena kejadian ini bukan hanya seminggu, 2 minggu, ya, namun kita melihat sudah beberapa bulan, ya, dan tidak kunjung tiba seolah-olah penyelesaiannya. Ya, banyak orang lebih banyak untuk apa? Minta dikasihani, diperhatikan. Dan ternyata juga banyak orang percaya yang mempunyai sikap yang demikian. Nah, pagi hari ini mari kita mau belajar. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar tentang kehidupan orang percaya. Khususnya adalah jemaat yang ada di Makedonia. Dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini kita dapat melihat ya bagaimana Rasul Paulus menyaksikan, atau dengan kata lain ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus ingin memberitahu kepada setiap kita orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu saudara yang bisa membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, yaitu tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Apa sih keistimewaan daripada jemaat? Ayat 1 tadi dikatakan, Paulus memberitahu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Dengan kata lain, jemaat di Makedonia ini benar-benar menikmati, meresponi akan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Dan tahu Bapak Ibu saudara, anugerah Tuhan itu adalah lebih dari segalanya. Anugerah Tuhan atau dengan kata lain kasih karunia itu diberikan kepada kita orang percaya untuk memperlengkapi akan kehidupan kita. Saya boleh katakan secara singkat, anugerah Tuhan atau kasih karunia itu adalah sangat efektif diberikan kepada orang percaya, agar orang percaya ini dapat menjalani hidup
sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah atau kasih karunia Tuhan itu adalah merupakan anugerah yang memadai. Memadai maksudnya adalah anugerah itu adalah menopang kita agar kita berjalan ya sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Maka itu Allah memperlengkapi kita. Nah, jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang ngerti, meresponi dengan benar, memberdayakan anugerah Tuhan, kasih karunia tersebut. Ya, ada dua hal yang perlu kita teladani pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Melalui contoh yang kita lihat dari jemaat Makedonia ini. Di mana kita tahu bahwa ternyata orang percaya, ya, dalam hal ini diwakili oleh jemaat Makedonia, itu diperlengkapi Tuhan dengan perlengkapan dalam istilah asingnya adalah hardware, perangkat keras, ya, perangkat keras hardware, ya, yaitu apa? Ternyata kasih karunia itu adalah membuat kita orang percaya ini bisa bertahan dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan tantangan, ujian, pencobaan, sama seperti yang sedang dihadapi oleh jemaat Makedonia, seperti bacaan kita tadi. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluat, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Biasanya kalau orang sedang menghadapi masalah, penderitaan, isinya cuma apa? Mengeluh, bersedih, terpuruk, ya. Namun beda. Ternyata ada apa? Ada sesuatu yang sangat mengagumkan dalam kehidupan jemaat Makedonia ini, di mana itu semua sudah diberikan Tuhan. Saya katakan tadi, ada perangkat keras, yaitu apa? Tahan uji. Ya, perangkat keras itu adalah tahan uji. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang menyalah mengerti ketika Tuhan sedang izinkan, baik itu ujian atau orang sering katakan pencobaan, berupa masalah, problem dalam hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan hampir semua, bukan hanya mereka yang dari golongan ekonomi menengah ke bawah, namun semuanya sekarang terkena akan dampak tersebut. Para pengusaha-pengusaha pun juga mereka, ya kalau mereka jujur, mereka juga mengeluh dengan keadaan seperti saat ini. Ya, nah ternyata kita lihat, orang percaya melalui kasih karunia Allah itu kita sudah diperlengkapi. Maka dari itu, mari kita memiliki satu sikap hidup memandang penderitaan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan yang memang Tuhan izinkan. Ya, memang sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi ujian dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita memiliki tadi perangkat ya keras, hardware tadi, ya, yaitu tahan uji. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ternyata kesengsaraan itu bisa menimbulkan satu ketekunan. Ya, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya memiliki ketekunan. Ketekunan untuk apa? Menantikan penggenapan janji Tuhan. Karena kita tahu orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, ada pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita. Ya. Jadi dengan kata lain, ternyata tujuan daripada ujian yang mungkin bisa berupa masalah, ya, problema dalam kehidupan kita, itu adalah sarana Tuhan untuk makin, ya, menjadikan kita pribadi yang tadi, yaitu pribadi yang tahan uji. Di kitab Yakobus, ya, pasal yang pertama, Yakobus pertama ayat 1 dan 2, ayat 2 dan 3 sampai dengan yang keempat berkata demikian. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, sama seperti tadi yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan apapun. Jadi luar biasanya kasih karunia Tuhan itu memperlengkapi kita, ya, untuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan lewat masalah pencobaan, supaya kita itu memunculkan ketekunan, ketekunan memunculkan tahan uji, dan ketahan uji itu memunculkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi pribadi yang sempurna, dikatakan utuh, ya, sempurna, tak kekurangan apapun, dan itu yang nampak dalam kehidupan. Makanya kita lihat ketika mereka menghadapi pencobaan, jemaat di Makedonia ini tidak bersedih, mengeluh, terpuruk, tapi dikatakan sukacita mereka meluap. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, dalam 2 Korintus 8 tadi ayat yang kedua, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perlengkapan yang Tuhan berikan lewat kasih karunia yang kita terima, kita nikmati dengan sikap yang benar, dengan cara memberdayakan kasih karunia tersebut, akan memunculkan dalam hidup kita perangkat keras tadi. Yang kedua, Tuhan ternyata bukan hanya memberikan perangkat keras saja, tapi juga memberikan software, perangkat lunak. Apa? Kasih karunia. Ya, kasih Allah dalam kehidupan kita. Paulus berkata, ya, dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Kami telah dikuasai oleh kasih Kristus. Ya. Jadi perangkat lunak yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu kasih. Kasih. Ya, orang percaya itu diperlengkapi dengan kasih. Maka itu hati orang percaya itu dia memiliki kemurahan hati. Ya. Dan kita lihat hal itu nampak dalam kehidupan jemaat Makedonia. Ayat 3 dari 2 Korintus pasal 8. Bacaan dasar kita pada pagi hari ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, kita lihat dalam kondisi harusnya mereka minta dikasihani karena menghadapi pencobaan yang berat, dan mereka juga dalam kondisi miskin. Namun Bapak Ibu perhatikan, ya, mereka memberi. Dan pemberiannya itu tidak main-main, melebihi kemampuan mereka. Ini mental orang percaya. Banyak kan orang percaya, ya, sudah kata ngomongnya memberkati, karena pasti diberkati. Tapi seringkali justru apa? Mintanya selalu diberkati. Padahal Alkitab berkata lebih berbahagia tangan yang, ya, memberi daripada tangan yang menengadah. Jemaat Makedonia menjadi bukti bahwa ternyata kasih karunia itu memperlengkapi orang percaya. Salah satu buah roh
itu adalah murah hati. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di tengah keadaan seperti ini, ya harusnya kita menjadi pribadi yang bukan minta dibelas kasihani. Harusnya kita belajar untuk berbagi. Pemberian itu tidak diukur dari punya atau tidak punya, tapi hati. Kalau kita melihat yang kasih seperti kita lihat, beda sekali jemaat Makedonia. Mereka itu dikatakan dalam ayat yang kedua tadi, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka meminta kepada Rasul Paulus, kami ingin mendapatkan bagian pelayanan. Pertama-tama mereka memberikan kepada pekerjaan Tuhan atau Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, bahkan kemudian ayat yang kelima, mereka juga memberikan kepada kami, Paulus, bersama rekan-rekan pelayanannya, atau memberi kepada orang-orang yang benar-benar sedang berkekurangan. Sikap hidup yang seperti inilah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkali-kali dikatakan, ayat 5 berkata, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Luar biasa bukan? Karena apa? Mereka memberdayakan kasih karunia itu. Orang percaya dalam kehidupannya, kalau kita sami mawon dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah, apa artinya? Ketika menghadapi masalah sama-sama mengeluh. Jangankan kau menjadi berkat, untuk diri saya sendiri kurang. Tapi saya bersyukur ada satu keteladanan, ya, daripada jemaat Makedonia ini. Ada sesuatu yang sangat mengagumkan dalam kehidupan jemaat di Makedonia ini. Nah, untuk itulah mari kita mau belajar dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Adakah kita sudah memberdayakan kasih karunia seperti jemaat Makedonia? Dengan menjadi jemaat yang tahan uji, ya. Adakah kita juga menjadi jemaat seperti jemaat Makedonia? Di tengah kekurangan mereka, mereka berbagi, memberi, bahkan memberi melebihi kemampuan mereka. Ya, dua unsur unggul ini yang ada dalam kehidupan jemaat Makedonia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya itu dilengkapi Tuhan dengan kasih karunia yang begitu rupa. Mari, biar kita menjadi kesaksian hidup kita. Jangan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Mari kita belajar berbagi. Saudara kemarin melihat di YouTube, ada seorang YouTuber yang memberi sembako, ternyata isinya apa? Sampah. Akhirnya dia berurusan dengan yang berwajib. Tapi kemarin ada yang namanya seorang muda, pengusaha muda, saya kurang hafal namanya. Ya, dia memberikan sembako dan saya ngelihat memberi uang itu nggak tanggung-tanggung, ditaruh di mana? Di dus sembakonya, asal ratusan ribu memberinya begitu rupa. Saya lihat, ya namanya siapa kok saya lupa ya namanya. Jadi orang itu ketika orang itu buka sembako yang diterimanya, nangis sujud karena ngelihat, loh kok ada uangnya banyak di samping sembako, bukan seperti tadi YouTuber yang akhirnya memberi sembako itu sampah kok. Isinya mana? Ya, mari Bapak Ibu saudara kita, ini kesempatan bagi kita orang percaya untuk membuktikan bahwa kita dipelihara Tuhan, kita itu diberkati. Tujuannya untuk memberkati. Maka Allah akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu saudara, karena kita orang percaya punya prinsip. Ketika kita memberkati dengan benar, maksudnya kepada sasaran yang tepat, Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Ada lagi satu contoh, Amir Khan. Amir Khan itu artis India. Ya, di YouTube juga ada. Ya, dalam kondisi seperti ini ada corona itu dia membagikan. Tapi yang dibagikan itu tepung 1 kilo. Orang mungkin berpikir orang kaya, artis film terkenal, Amir Khan bagi kok tepung kok cuma 1 kilo. Dan akhirnya banyak orang tidak tertarik mengambil di truk itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika
ketika orang itu mengambil, karena memang mereka itu membutuhkan 1 kilo tepung pun sangat berguna. Ya. Akhirnya ketika dibuka ada apa? Di dalam tepung 1 kilo itu ada uang 3 juta. Ketika artis Amir Khan tadi ditanya, kenapa? Saya ingin yang saya berikan itu tertuju kepada mereka yang membutuhkan. Kalau orang yang merasa, lah sekilo buat apa? Tapi orang yang membutuhkan, akhirnya mari kita mau belajar. Amir Khan bisa berbuat seperti itu. Jemaat Makedonia seperti itu. Mari. Gereja kita juga sudah mulai tanggal 26 kemarin membagikan sembako. Minggu yang akan kemarin juga sudah, minggu yang akan datang juga, minggu yang akan datang lagi juga demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk kita pun berbuat berbagi, menjadi berkat. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati engkau bersama anak keturunanmu, dan engkau tidak akan berkekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita teduhkan hati kita. Tuhan ingin hidup kita itu menjadi wujud dari kebenaran firman Tuhan, bukti kebesaran Tuhan, bukti kemurahan Tuhan, itu nampak. Tuhan ingin hidup kita itu adalah merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ini kerinduan Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada-Mu. Teguhkanlah kami Tuhan, jadikan kami bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada-Mu. Anugerah-Mu lebih daripada cukup dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Evangelis Budiarton akan pimpin kita dalam doa. Syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah diingatkan oleh kebenaran firman untuk kami meneladani apa yang telah diperbuat oleh jemaat di Makedonia. Kami tahu Tuhan, dengan keterbatasan, dengan keadaan yang ada, jemaat Makedonia masih bisa mensyukuri atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang senantiasa mengucap syukur atas apapun yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah kami Tuhan, jemaat-Mu Gereja Isa Al-Masih, Jalan Dr. Wahidin nomor 8 Pati, bisa meneladani apa yang telah diperbuat oleh jemaat di Makedonia, sehingga kami mempunyai hati yang mengasihi, hati yang senantiasa bersyukur untuk keadaan apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kota dan negara kami, juga yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus mensyukuri rahmat, kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Gembala, dan kami percaya Tuhan apa yang disampaikan tidak sia-sia, karena akan terus kami pahami, akan terus terpatri dalam kehidupan kami, dan kami akan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan berkat pengurapan yang daripada surga. Engkau berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, keluarganya, dan apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini, Tuhan sendiri yang turut campur di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan Penebus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur walaupun saat ini kita harus tidak bisa ibadah di gereja ataupun tatap muka, ya, dan harus kembali kepada streaming, karena memang kondisi yang ada baik di kota kita maupun juga ada hamba Tuhan dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yaitu PDP. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama mendoakan baik Bapak Pendeta Paulus kita maupun Ibu Paulus Gito, juga Ibu Daniel yang sedang rapid dan belum tahu hasilnya. Kita doakan biar Tuhan akan memberikan kuasanya sehingga hasil rapidnya boleh negatif. Yang berikutnya adalah untuk ibadah minggu yang akan datang, tanggal 6 September, ya, kita akan masih streaming, dan dalam ibadah tanggal 6 September tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengambil hosti dan anggur, roti dan anggur, ya,
Ditunggu sampai hari Sabtu malam. Nah, oleh sebab itu mari kita persiapkan dengan baik agar perjamuan kudus itu juga boleh menjadi berkat. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini, memberkati kami, dengan kami boleh makin mengerti bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan perangkat keras untuk kami dapat beradaptasi dengan keadaan apapun sehingga kami dapat tahan uji. Dan terlebih juga Engkau memperlengkapi kami sebagai orang percaya dengan perangkat lunak yaitu kasih, di mana kami dapat berbagi kasih. Beri kemampuan kami untuk kami dengan kuasa-Mu dapat melakukannya. Engkau senantiasa akan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah streaming ini. Biar kuasa Tuhan boleh dinyatakan sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti jemaat yang ada di Makedonia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan senantiasa di bawah Tuhan dalam keberhasilan, baik pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menopang dengan kasih dan kuasa-Mu, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biar jamahan kuasa-Mu boleh Kau nyatakan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Sugito, juga Ibu Paulus Sugito yang sedang menghadapi rapid dan menjadi PDP dan menunggu hasil rapid tesnya. Demikian juga untuk Bu Daniel, Tuhan yang dari swab yang menunggu 3 hari lagi hasilnya. Tuhan kami berdoa biar Tuhan menjamah mereka semuanya dengan kuasa-Mu. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Aida, Tuhan juga akan jamah, pulihkan gangguan yang ada di kepalanya, biar Tuhan sendiri menjamah. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati Bapak Suntianto dalam menjalani pemasangan ring di Riyadi. Tuhan juga akan memberkati dan menjaga akan kesehatan. Demikian juga jemaat kami yang lain, baik yang usia lanjut maupun yang sedang mengalami kelemahan tubuh lainnya. Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah, pulihkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Kami juga doakan untuk anak-anak kami. Tuhan Kau juga memberkati kehidupan mereka. Kami percaya ikut janji-Mu. Baik mereka yang masih studi di Pati ini, di luar kota, di luar Jawa, maupun di luar negeri. Juga yang sudah berkeluarga dan sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka semua dengan kuasa-Mu. Sehingga hidup mereka senantiasa diberkati. Baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Terlebih kami berdoa biar mereka semua tetap menjaga persekutuan mereka dengan Tuhan. Meskipun kami berjauhan, namun kami percaya kami akan selalu merasa dekat lewat doa-doa kami. Engkau juga akan memberkati, Tuhan akan gereja ini, terlebih dalam menghadapi masa-masa seperti saat ini. Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan memimpin, sehingga pertumbuhan rohani jemaat di tempat ini tidak terganggu oleh karena kondisi yang ada. Walaupun kami harus ibadah streaming, namun kami percaya Tuhan juga akan terus menopang agar kehidupan rohani kami tetap boleh bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Terima kasih, Engkau juga memberkati akan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani. Tuhan akan menopang dengan kasih-Mu, baik para majelis yang ada, para pemimpin pujian, singer,
bahkan juga pemain musik serta tim multimedia yang boleh melayani. Tuhan memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati seluruh pengurus seksi di tempat ini, bahkan pengurus kelompok-kelompok doa, bahkan para pengerja, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis bersama keluarganya. Biar perlindungan penyertaan-Mu, berkat dan kasih setiamu terus Kau nyatakan. Demikian juga untuk jemaat di tempat ini tanpa terkecuali. Tuhan memberkati setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha, untuk masa depan kami, pendidikan kami. Tuhan akan senantiasa melimpahkan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus dinyatakan. Tuhan juga kami bersyukur Engkau telah boleh menjamah hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini oleh karena kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun juga akan terus menyatakan akan berkat-Mu buat gereja di tempat ini. Bahkan seluruh jemaat yang ada. Kami doakan juga untuk gereja-gereja yang ada di Kota Pati ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan akan menyatukan kami dalam membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tuhan akan terus menopang dengan kasih, dengan anugerah-Mu. Kami juga berdoa kiranya apapun yang sedang diprogramkan gereja ini Tuhan akan ambil alih dan Tuhan juga akan memimpin akan pertumbuhan akan gereja di tempat ini. Kami percaya Engkau akan tetap menjaga, melindungi, menaungi akan gereja ini. Bahkan seluruh jemaat yang ada di komunitas gereja Isa Al-Masih Pati. Kami juga doakan untuk pembangunan gedung sinode yang sedang berlangsung. Tuhan berkati segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan sound system yang saat ini sedang diperbaiki. Tuhan akan memberkati dengan kebutuhan sebanyak 73 juta untuk kebutuhan sound system. Dan saat ini sudah ada pembelian beberapa alat. Namun kami percaya Engkau akan memberkati sehingga seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan di tempat ini boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya akan kasih-Mu sehingga Tuhan yang akan memberkati akan kota di mana kami berada meskipun saat ini sedang dalam keadaan zona merah. Namun kami percaya Tuhan akan menolong supaya kondisi ini makin membaik. Engkau memberkati akan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh yang membantu baik SKPD sampai ke tingkat RW dan RT. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana. Terlebih juga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada para tenaga medis bersama dengan TNI Polri yang ikut menegakkan protokol kesehatan. Terlebih Kau berikan kekuatan, kesadaran masyarakat Kota Pati ini sehingga mereka juga menyadari betapa pentingnya melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Kau yang akan menolong untuk bangsa ini Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Biar Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar, biar pertobatan boleh terjadi dan kami boleh melihat lawatan demi lawatan dinyatakan di Indonesia ini. Berikan hikmat bijaksana buat Bapak Presiden Jokowi bersama Bapak Haji Ma'ruf Amin. Bahkan Tuhan juga akan memberkati seluruh kabinet Indonesia yang menopang akan pemerintahan yang ada bersama lembaga-lembaga pimpinan lembaga tinggi negara Tuhan. Kami percayakan kasih-Mu yang terus akan Kau nyatakan. Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka, para tenaga medis khususnya mereka yang sampai meninggal. Tuhan akan tolong beri kekuatan keluarganya yang menjadi korban COVID-19 ini. Tuhan beri penghiburan, kekuatan, kelanjutan dari anak-anak mereka Tuhan akan berkati.
baik yang ditinggal oleh suaminya maupun istrinya. Kami percayakan kasih-Mu, dan semua jerih lelah, bahkan korban yang ada ini kiranya menjadi peringatan buat kami seluruh masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya kami boleh menjaga diri kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami berdoa untuk perjamuan kudus di minggu yang akan datang tanggal 6 September. Tuhan mempersiapkan setiap jemaat-Mu agar perjamuan kudus di ibadah streaming yang akan datang boleh menjadi berkat buat kami semua. Persiapkan setiap kami tanpa terkecuali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan ibadah pada pagi hari ini. Biar kasih anugerah-Mu senantiasa limpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah dan menerima berkat-Nya, sekarang arahkanlah hatimu, pulanglah dengan membawa berkat. Allah yang menjadi sumber keselamatan, sumber pengharapan, sumber segala berkat, mengaruniakan berkat-berkat-Nya atas kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, pelayananmu, engkau bersama dengan keluarga dan seluruh keturunanmu. Tuhan senantiasa akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera melalui persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa mendampingi, menuntun, membimbing, memberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan menjemput dan menyambut setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menerima berkat, mari katakan bersama, amin.